Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala alaihi wa ni'amihi. Wassallallahu wa sallama ala khairi rusulih Sayyidina wa syafi'ina wa rasulina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad khairil bariyati min insihi wa jinnih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال سيدنا وإمامنا ومعلمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله ولو بشق تمرة. صدق الله العظيم وصدق حبيبنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba di hadapan Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, yang selalu membentangkan dan menyuguhkan dan memberikan nikmat karunia saat ini, detik ini. Ia Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan nikmat istimewa, dipermudah langkah kaki, niat luhur untuk menggugurkan suatu kewajiban. Muslim laki-laki tak ada uzur syar'i, sakit yang memberatkan untuk kehadiran ataupun perjalanan jauh, maka seyogyanya bahkan wajib untuknya menggugurkan suatu kewajiban hari yang mulia ini, melaksanakan sholat Jum'ah wal Jamaah. Oleh karenanya tak ada kata yang pantas dipersembahkan kehadiratnya saat ini melainkan alhamdulillah ala taufiqih wa hidayatih. Segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan kita semua karena taufik hidayahnya, sehingga mudah kita saat ini menggugurkan dan melaksanakan kewajiban salat Jum'ah wal Jamaah. Dan selalu diingatkan setiap pekan khatib dalam penyampaian khutbahnya untuk senantiasa mengajak meningkatkan kualitas takwa, selalu takwa, karena dengan takwa akan menyelamatkan kehidupan seorang hamba, kehidupan yang abadi kelak di sana. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Hanya hamba-hamba yang bertakwa yang akan selamat tergelincir langkah kakinya terjerumus ke jurang api neraka. Oleh karenanya selalu diingatkan setiap pekan, mari Al-Khatib dan mengajak semua para jamaah selalu meningkatkan takwa, mengerjakan perintahnya, menjauhi segala bentuk larangannya. Semoga dengan bekal takwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kehidupan yang berkah, kehidupan yang bahagia dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesempatan khutbah Jum'ah yang sangat amat singkat,
saya ingin menyampaikan poin yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama. Akhir-akhir ini kita disuguhi tontonan di media sosial yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa, bahkan ratusan ribu, jutaan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia, sudah tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikan selalu bersemayam di hati setiap mukmin yang beriman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini di dunia sedang tidak baik-baik saja. Di beberapa negara di dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Palestina, masih saja terjadi peperangan yang mengakibatkan krisis kemanusiaan berupa hilangnya ratusan dan jutaan nyawa manusia, bukan hanya dari para tentara yang berperang dari kedua belah pihak, namun rakyat sipil mulai dari anak-anak tak berdosa, orang tua dan wanita ikut menjadi korban akibat perang yang belum kunjung selesai. Tentu ini menjadi prihatinan kita semua dan sudah sangat mendesak bagi semua penduduk di dunia untuk menyerukan perdamaian di Palestina. Dan atas nama kemanusiaan dan sebagai sesama umat Islam, kita harus ikut membantu mengatasi krisis kemanusiaan ini dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Bantuan bisa kita wujudkan dalam bentuk material maupun moral untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Bagi yang memiliki harta, bantuan bisa diwujudkan dengan mendonasikan hartanya untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Disebutkan di dalam suatu athar ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah bersama putra Ismail alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran penting kepada Khalil Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran penting yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Seraya Allah berkata, "Wahai Ibrahim, tahukah engkau apa yang telah kau kerjakan membangun Baitullah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah." Sesungguhnya tempat yang penuh berkah dan paling berkah yang ada di hamparan alam dunia yang fana adalah Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, kau tahu ada suatu amalan yang lebih mulia dari apa yang telah kau kerjakan. Maka Nabi Ibrahim berkata, apa ya Rabb, apakah ada amalan pekerjaan yang lebih mulia dari apa yang telah kukerjakan, membangun Baitullah Ka'bah? Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa luqmatun fi batni ja'i'in min khairi dhalik. Sesungguhnya satu suapan nasi yang kau berikan kepada perut-perut yang lapar lebih baik dari apa yang telah kau kerjakan. Dan disebutkan
Al-Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh sufi, berkata, luqmatun fi batni ja'i'in khairun min alfi jami'in. Satu suap nasi yang kau berikan kepada perut yang lapar lebih baik daripada kau membangun 1000 masjid jami'. Saat ini bukan hanya 1000 perut yang lapar di bumi Palestina, jutaan perut lapar di sana. Kita biarkan mereka hidup kelaparan, tak ada yang memberikan perhatian. Bahkan di antara mereka bermalam tidur kedinginan, dan bahkan ketika tertidur lelap di malam hari dibombardir oleh Israel, Yahudi Zionis alaihi la'natullah. Begitulah keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kepekaan, dan cukup bagi seorang insan, seorang manusia ketika membantu dan memperjuangkan bumi Palestina, hanya mengingat bahwa hubungan emosional, hubungan di antara manusia lebih dari segala-galanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Hadis Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Disebutkan dalam hadis ini, hadis yang sangat panjang, dan di akhir hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, khairur ribat asqalan. Sebaik-baik ribat, sebaik-baik berjuang, sebaik-baik jihad adalah di bumi Asqalan. Di akhir zaman, ketika hiruk pikuk mereka mengatasnamakan jihad, namun di balik itu semua terdapat kepentingan politika, kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Namun Rasulullah tegaskan di dalam hadis sahihnya bahwa jihad berperang di bumi Palestina adalah sebaik-baik jihad di sana. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah hadisnya, ya, waktu demi waktu, hari demi hari akan sampai kepada titik puncak akhir cerita, akhir sejarah bumi Palestina. Kemenangan akan dikuasai oleh umat Islam, akan terjadi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, akan datang suatu masa bukan hanya bantuan manusia, namun semua alam semesta membantu kemerdekaan bumi Palestina. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, bebatuan di akhir zaman akan menginformasikan dan membuka keberadaan persembunyian mereka Yahudi Zionis. Ketika itu para mujahidin, orang-orang Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ya mu'min, wahai orang yang beriman. Ketika itu bebatuan berkata, ya mu'min, ketahuilah sesungguhnya di balik bebatuan, di balik batu ini, di balik diriku ini terdapat orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah dia. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Bantuan itu datang dari semua makhluk ciptaan Allah. Bebatuan dan semua alam semesta akan turut ikut serta memperjuangkan kemerdekaan bumi yang penuh sejarah, bumi Asqalan, bumi Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan batin, zahir dan batin, agar mencurahkan perhatian walaupun hanya doa. Walaupun hanya doa yang kita panjatkan di dalam setiap doa, di setiap salat, dengan doa qunut nazilah untuk saudara-saudara kita. Dan saya ingin katakan di akhir penghujung khutbah ini, jangan kita lontarkan perkataan, kenapa kita harus memberikan bantuan kepada mereka yang jauh di sana.
Di tengah-tengah kita banyak yang kesusahan dan kesulitan. Jangan kita membanding-bandingkan dan kita mempetak-petakkan. Semua adalah saudara kita. Tetap kita perhatikan yang ada di sekitar kita. Kita perhatikan yang ada di kanan kiri kita, di bumi Nusantara, di bumi yang kita cinta. Dan kita berbagi kepada mereka saudara-saudara kita yang ada di mana saja di belahan dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur. Allah berikan kita rizki yang berlimpah ruah, sehingga bisa memberikan bantuan di antara sesama. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى جل جلاله وتعالت عظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار مؤاز رسولك في حال السعة والضيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى محي الليالي بتلاوة القرآن ومن استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي مصطفى وابن عمه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى صحابتك أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين خصوصا في إندونيسيا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, pastikan setelah pelaksanaan sholat Jumat ini segala hajat, segala harapan, segala keinginan telah Kau tunaikan, telah Kau kabulkan. Ya Allah, pastikan setelah pelaksanaan sholat Jumat ini
segala kesalahan, segala kenistaan, segala kedurhakaan telah Kau maafkan, telah Kau ampunkan. Ya Allah, pastikan setelah pelaksanaan solat Jumat ini segala penyakit, segala wabah telah Kau sembuhkan, telah Kau hindarkan. Ya Allah, pastikan setelah pelaksanaan solat Jumat ini segala harapan kami mengharapkan ridha-Mu agar senantiasa Kau berikan ketenangan, ketabahan, kemerdekaan di bumi Palestina. Ya Allah, berikanlah kabar gembira untuk kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.